Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang mu'alaf ragu dengan Al-Qur'annya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia ragu dengan ayat yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih diserupakan. Beliau tidak bisa terima dengan kalimat ini. Masa sih Isa Al-Masih diserupakan, kata beliau. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dia juga berbincang-bincang dengan seorang debaters Kristen. Dan perbincangannya cukup seru dan pastinya membuka wawasan kita. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya, langsung saja kita lihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ray, silakan nyalakan kamera, Ray. Ray, Yup. silakan nyalakan kamera. Mana ini? Udah, bos. Oke, Anda Muslim? Setengah. Setengah, maksudnya gimana ini? Sudah mulai ragu-ragu dengan Islam? Maksudnya gimana kok setengah-setengah ini? Anda sangat mencurigakan ini, saudara ini. Kenapa? Kok setengah-setengah itu kenapa? Kurang paham semua sih. Kurang paham. Oh, Berarti Anda memaksakan diri gitu percaya kepada Islam? bukan. Terus kenapa Anda bilang setengah-setengah? Belajar. Masih belajar. Sudah berapa Islam sejak kapan? Udah Islam sejak 11 tahun. Oh, mualaf. Ya, Mualaf. Oke, Anda percaya dengan Quran yang mengatakan bahwa Quran itu bukan kitab yang memberi keraguan, tapi kitab yang memberi penjelasan? sebagian percaya, sebagian tidak. Anda tidak percaya dengan sebagian isi Quran? Ya, Sungguh Anda nekat mengatakan ini, saudara. Jadi ternyata mualaf-mualaf ini seperti ini, ya. Mengatakan tidak percaya dengan sebagian isi Quran. Kok bisa Anda mengatakan tidak percaya dengan sebagian isi Quran itu? Kenapa? kurang belajar. Oh, kurang belajar bukan berarti Anda bilang tidak percaya isinya. Justru ketika Anda mengatakan tidak percaya isinya, artinya Anda sudah mempelajari. Sebagian gini ceritanya. Ini pertanyaan mustahil Islam bisa jawab. Ini juga saya pertanyakan. Kepada siapa? Kepada pernyataan yang mengatakan bahwasanya yang dibunuh itu bukan Isa Al-Masih tapi diserupakan. Buat saya ini heran, kok mau Allah menipu? Itu jadi ada pertanyaan balik. Kok Nah ya makanya itu yang Anda tanyakan kepada ulama-ulama Anda gitu loh. Anda tidak boleh gini. Apakah sah iman seorang muslim ketika dia meragukan isi Quran? Betul? Ya betul, tapi Nah makanya itu Anda seharusnya berguru kepada ulama Anda. Tidak boleh Anda mualaf tapi Anda seperti itu. Nah, itu tadi saudaraku saya bilang kurang belajar, makanya saya akuin. Oke, sebentar saya naikkan dulu kalau gitu yang muslim supaya ini saya tidak mau ini menggiring sebuah opini nanti biar saya adil. Saya di sini adil. Ingat ya, Qomal Edis TV ini sangat adil. Saya undang yang muslim. Ini ada mualafmu ini. Juma, nih. Bimbinganmu ini si Juma. Tapi kok kayak gini? Makanya jangan cepet-cepet mualafin orang, Juma. Kau biar dapat koin aja kau cari. Sabil, Anda muslim, Sabil? Muslim. Ya, bagaimana pendapat Anda ini dengan saudara Anda ini? Mualaf tapi katanya nggak percaya dengan sebagian isi Quran. Itu kan diserupakan, Pak. Yes, ngomong aja sama dia coba. Kamu coba tanya sama dia, percaya nggak dengan semua isi Quran? Katanya sebagian dia nggak percaya. Ya harus percaya lah, Bang. Walaupun kita tidak mengetahui isinya, kandungannya, tapi kita tetap wajib percaya. Karena itu firman Allah. Ya, silakan, Bang. Silakan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu ide yang bagus, tapi saya bertanya, sebenarnya mana lebih dahulu, pengetahuan atau kepercayaan?
pengetahuan atau kepercayaan maksudnya? Ya, orang tidak mengetahui bagaimana percaya. Orang percaya karena sudah mengetahui menurut saya. Saya mau mempercayainya kok ada diserupakan Allah. Kok mau membuat tiruan gitu? Kan Nabi Isa itu diselamatkan, Bang. Jadi itu untuk Ya, mengelabui bagus. orang Romawi, tentara Romawi. Ya, saya setuju, tapi ketika tidak dijelaskan bahwa namanya siapa yang diserupakan itu, contoh ya, dan diserupakanlah dengan seorang setan yang bernama ini, baru oh berarti saya berani menjawab siapa nama yang diserupakan, karena ini mustahil Islam bisa jawab, makanya saya jadi tertantang. Sebenarnya pengen saya jawab, tapi nggak tahu siapa, jadi gimana mau jawabnya kan itu. Iya, kepentingan kita apa juga kalau disebutkan namanya. Lagi pula kan Al-Quran itu bukan kitab sejarah, Bang. Yang menyebut-nyebutkan nama orang secara detail, bukan kitab sensus. Gitu. Nggak Iya, ada ini kan kepentingan kita walaupun kita itu tahu siapa orangnya. itu kan buku suci kita Al-Quran yang mengatakan itu kan pedoman hidup kita. Maunya itu makanya saya bilang tadi maunya harus ada di sana kan. Datang teman tadi bilang itu, dibilangnya itu di hadis. Nah, ya otomatis hadis TV ya tertawa kan, Al-Quran yang buka suci, hadis itu kan hanya tafsir. Maunya jangan dibilang bahwasanya seolah-olah hadis lebih berpotensi daripada Al-Qur'annya. Padahal kita mengakui buku suci itu Quran bukan hadis kan itu. Ya gitu saya sebutkan tadi, tidak ada kepentingan kita tahu pun kita siapa orangnya. Jadi apa kepentingan kita dengan orang tersebut? Kan nggak ada juga. Manfaatnya juga nggak ada. Yang penting Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Itu aja. Iya Kita benar untuk gini mengetahui Bang. siapa orang tersebut mau ditangkap. Ya kan nggak juga. Iya, Nggak ada tapi kepentingan kita, maka nggak disebutkan. Buat apa? gini Bang ya, benar memang sebenarnya kalau bukan karena pertanyaan itu apa kita tahu itu benar. Tetapi karena ada diserupakan itu aja yang jadi masalah buat saya, diserupakan tapi bukan maunya kian, jangan ada bunyi diserupakan, jangan-jangan itu Quran bukan itu terjemahannya, itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan, kok diserupakan, ngapain membuat fotokopi kan, itu maksud saya. Maunya tidak itu tapi dibuat cara yang lain gitu maksud saya. Saya itu kalau saya bilang tadi itu belajar, maka bahasa itu kan saya itu seyogjanya saya itu ahlinya bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Makanya saya katakan diserupakan itu kata yang membuat saya kok aneh bahasa ini. Bisa-bisa bukan itu dibuat di sana, saya kurang. Muslim Bang? Kristen dong. Oke, kalau Kristen saya turunkan dulu ke Bang ya. Mohon maaf nih Bang. Oke. Silakan, yang Muslim naik lagi kemari ya. Saya minta satu orang lagi. Ini karena Sabil di sini tidak mampu menjawab. Saya ingin mengundang lagi yang Muslim supaya bisa jelas terjawab ya. Saya ingin Muslim yang berbobot yang naik ya. Jangan seperti ini. Sudah diam dia si Sabil tidak bisa menjawab. Sebentar, si Sabil sudah tidak bisa menjawab. Kita kasih dulu kesempatan Muslim yang lain ya, supaya betul-betul sungguh menjawab. Banyak yang ngomong settingan. Saya nggak kenal dengan orang ini ya. Kalau kalian membuktikan bahwa orang ini mualaf gadungan, saya malah senang. Ya, saya udah berkali-kali ngomong, saya nggak suka dengan orang yang pura-pura jadi Islam padahal dia bukan Islam. Makanya silakan kalian buktikan sendiri. Ya, kalau bisa kalian buktikan, ya sama-sama kita tendang orang ini dari sini gitu loh. Saya juga nggak kenal dia siapa. Dia naik-naik sendiri kok ke sini. Dia ngaku mualaf, saya mana tahu. Ya kan? Silakan Anda naik ke sini, Anda buktikan bahwa dia tidak mualaf, bahwa dia tidak apa. Silakan. Mana nih yang Muslim nih? Kok diam semua? Silakan yang Muslim. Naik kemari. Berikan jawaban. Oke, silakan Bela Bau jakit Muslim Bang. Bela Bau jakit.
Aduh, disapa-sapa juga tidak mau datang nih. Bela bawa jaket, Anda Muslim? Heran, saya udah dinaikin juga nggak mau ngomong nih orang-orang nih. Udahlah, Bang Edis, saya belajar dulu. Kayaknya saya Oke. mau turun. Ya, Oke, terima kasih Bang. makasih Bang. Terima kasih Bang, terima kasih. Sama-sama Bang. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam ya. Teman-teman sekalian, ya di sini saya channelnya itu saya tidak mau ya menggiring-giring atau membawa-bawa orang-orang yang dia pura-pura lah atau apa gitu teman-teman ya. Makanya saya konfirmasi tidak ada muslim yang datang. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak. Ya, di video tadi beberapa orang membahas tentang Isa Al-Masih yang tidak mengalami salib, tetapi dia diserupakan menurut kitab Al-Quran. Dan kita sudah dengarkan di mana seorang mu'alaf ya sepertinya ragu dengan kalimat itu. Ragu dengan ayat yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih diserupakan. Ya, beliau tidak bisa menerima ayat itu, atau istilah lain ya, beliau belum bisa percaya tentang ayat itu. Nah, saudara dalam Tuhan, adapun alasan beliau meragukan ayat itu karena beliau mengatakan bahwa masa sih Isa Al-Masih itu diserupakan? Emang tidak ada lagi kata lain atau kalimat yang lain selain diserupakan. Nah, saudara dalam Tuhan, ayat ini juga sering dipakai oleh beberapa orang di luar sana. Dan dengan ayat ini yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih diserupakan, mereka selalu mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Ya, kadangkala beberapa orang di luar sana menyamakan antara Yesus dengan Nabi Isa. Padahal ya, menurut saya Yesus dengan Nabi Isa itu merupakan dua tokoh yang berbeda. Yesus bukan Nabi Isa bukan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Ya, dari sisi sejarahnya saja, ya, kedua tokoh ini beda. Mulai dari kisah lahir mereka, bagaimana pelayanan mereka, ya, dan yang lainnya. Yesus lahir di kandang domba, sementara Nabi Isa kalau tidak salah di bawah pohon kurma. Jadi dari sini aja sudah jauh berbeda. Dan ada poin lain yang membedakan antara Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak disalib tapi diserupakan, ya silahkan saja, itu iman mereka, itu menurut kitabnya mereka. Tetapi kalau sudah bicara tentang Yesus, ya, Alkitab mencatat bahwa Yesus mengalami, atau Yesus memang mengalami penyaliban gitu loh. Ya, itu jelas tercatat dalam Alkitab, di mana Yesus menggenapi nubuat para nabi dan juga apa yang telah dinubuatkan oleh Allah sendiri dalam kitab Kejadian, ketika dia mengatakan bahwa ya, ular mematok tumit manusia dan manusia ya meremukkan kepala ular ya. Jadi Yesus datang untuk menggenapi semua itu. Ya, kedatangan Yesus juga sudah sering dinubuatkan oleh para nabi terdahulu dalam Perjanjian Lama Alkitab, di mana Yesus dinubuatkan sebagai raja damai, ya. Yesus dinubuatkan sebagai seorang raja yang membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Bahkan penyaliban Yesus juga sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya, bahwa Yesus mengalami salib, tetapi ketika dia mengalami salib, dia disalib bukan karena dosanya dia, tetapi ya karena dosa umat manusia. Dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Jadi apa yang telah dinubuatkan dalam Alkitab atau Perjanjian Lama ya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus mengalami penyaliban itu semua karena
begitu besarnya kasihnya, ya, karena begitu besar kasihnya bagi orang percaya kepadanya, supaya orang-orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kenapa Yesus datang ke dunia ini, mengambil rupa manusia dan menjadi manusia, untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya, sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami salib, tidak mengalami siksa, tetapi mereka mengalami kasih karunia Tuhan, mereka mengalami anugerah Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, dan mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan yang paling besar dalam kehidupan orang percaya adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ya. Itulah anugerah paling besar. Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan setiap orang percaya kepadanya, dan itu tidak ternilai, itu tidak terhingga nilainya, bukan tidak ternilai, tapi nilainya tidak terhingga sebagai orang Tuhan, ya. Nilainya sangat besar sekali, ya, dan itu merupakan hadiah terindah dan terbesar bagi kehidupan manusia, terutama orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Sekali lagi, Yesus mengalami salib, ya, karena dia, ya, atau karena kasihnya besar bagi orang percaya kepadanya, ya. Sebagaimana di dalam Alkitab mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini merupakan tujuan yang sangat mulia dan untuk kebaikan orang-orang percaya. Maka kita orang percaya, ya, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kita, ya, dianugerahkan kasih karunia secara cuma-cuma melalui kedatangan Yesus Kristus di dunia ini, dan dia mengalami berbagai hal untuk menyelamatkan kita, sehingga saya dan saudara kelak ketika meninggalkan dunia yang fana ini menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.